Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tania TV. Kali ini saya mendapatkan aglonema yang sangat parah sekali, sangat kondisinya busuk dari daun maupun batang, sampai tangkai dari daunnya sampai lembek seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa sampai separah ini? Untuk lebih lanjut, langkah lebih baiknya untuk like video ini, di subscribe dan bunyikan lonceng. Jangan lupa juga untuk di share. Lanjut ke pembahasan bahwa daun dari aglonema ini sampai busuk, sampai layu, sampai berair sangat parah sekali. Jadi sampai keluar lendir-lendir di batang-batangnya, bahkan di tangkainya, setiap tangkainya itu keluar lendir, dan ini sangat parah sekali. Di batang setiap tangkai daun itu bisa busuk. Apa sih penyebabnya dari kebusukan dari aglonema ini? Penyebab utama dari kebusukan ini adalah terinfeksi oleh bakteri dan jamur. Jadi penyakit ini lebih ke bakteri dan jamur, sehingga kenapa ini bisa terjadi, kenapa bisa terinfeksi bakteri dan jamur, bisa mengakibatkan busuk. Ini terjadi dikarenakan karena intensitas hujan yang sangat tinggi di sekitar lingkungan dari aglonema ini. Jadi dengan intensitas hujan yang tinggi menyebabkan kelembapan udara di sekitar menjadi tinggi. Jadi sekitar dari aglonema ini jadi lembab sekali, sehingga ketika lembab otomatis akan mengakibatkan bakterinya tumbuh subur dan jamur juga tumbuh subur. Apa sih tandanya penyakit ini yang diakibatkan oleh jamur sama bakteri? Yang pertama adalah daun dan batang melunak, serta yang kedua berair, serta ada bau yang tidak sedap pada batang dan daun. Akan tetapi bagian yang lain yang tidak terinfeksi itu masih tumbuh subur dengan baik. Pada video saya kita bisa lihat di akarnya itu tidak terjadi masalah apa-apa, bahkan tidak ada pembusukan di akar. Nah, maka dari itu, agar tanaman aglonema dapat tumbuh sehat dan optimal dalam kondisi lingkungan yang lembab serta terbebas dari busuk daun karena bakteri, pencegahan yang harus kita lakukan yaitu dilakukan sejak dini, sebelum semuanya habis karena bakteri dan jamur ini. Tindakan awal untuk pencegahan agar aglonema terhindar dari busuk batang dan daun yaitu bisa kita lihat di sini. Lakukan penyiraman secukupnya, jangan berlebihan. Bagaimana cara penyiraman ini sesuai dengan petunjuk, yaitu seperti yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, yaitu lihat medianya dengan jari. Yang kedua adalah hindari letak tanaman aglonema yang terlalu rapat. Terlalu rapat itu memang kalau aglonema sangat bagus karena dia akan menonjolkan warnanya, tetapi bahaya juga untuk tanaman aglonema. Usahakan sirkulasi udara dan drainase berlangsung dengan baik. Jadi sirkulasi udaranya harus baik sekali sehingga kondisi kelembapan bisa ditangani. Jika terdapat tanaman yang terinfeksi, segera pisahkan dengan tanaman yang lain.
Kenapa? Karena kalau tidak dipisahkan akan menular di tanaman-tanaman aglonema yang lain. Jika menyentuh bagian yang terinfeksi, ketika Anda menyentuh bagian-bagian yang terinfeksi, tangan harus dicuci sebelum memegang tanaman yang lain agar tidak menular. Ini di video saya batangnya sudah busuk dan jangan ragu untuk memotongnya. Ya, usahakan tanaman terkena matahari pagi hari sampai jam 11 siang. Nah, ini yang paling penting di aglonema, yaitu terkena matahari di pagi hari itu sangat bagus untuk aglonema. Nah, bagaimana kalau misalkan curah hujan masih tinggi dan tidak ada matahari? Itu sediakan kipas angin agar udara di sekitar aglonema itu bersirkulasi dengan baik, sehingga akan mencegah dari kebusukan. Nah, di sini bagaimana sih cara mengatasinya? Ini akan saya jelaskan alternatif maupun obat yang ada di pasaran. Sebelum masuk pembahasan pengobatan, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pangkas batang maupun daun yang terinfeksi. Yang kedua, hindari letak penempatan aglonema yang terlalu rapat. Tadi sudah saya bahas. Pisahkan dengan aglonema yang lain. Selalu cuci tangan dengan sabun sebelum menyentuh tanaman yang lain. Jadi setelah menyentuh tanaman yang terinfeksi, cuci tangan dulu sebelum menyentuh yang lain. Nah, kelima, bongkar media tanam untuk cek terjadi busuk akar atau tidak. Jadi terkadang memang di akar juga terjadi pembusukan. Kalau akarnya kecil, gunakan pot yang lebih kecil agar lebih maksimal. Yang ketujuh, cek keseluruhan batang maupun daun yang busuk agar kelihatan tingkat keparahannya. Ganti media tanam apabila infeksi sudah parah. Ada dua cara untuk mengatasinya. Untuk mengatasi pengobatannya ini, kita masuk pada pembahasan inti. Sambil dilihat di videonya, kita mulai dengan cara yang paling efektif, yang disarankan itu adalah menggunakan obat yang ada di pasaran. Jadi cara yang pertama yaitu apabila kondisi sudah parah, cuci aglonema dengan sabun cuci piring. Jadi sabun cuci piring ini sangat aman untuk tanaman. Jadi ada yang terkadang memakai deterjen, itu ada, tetapi saya menyarankan pakai sabun cuci piring aja. Jangan lupa untuk dibilas sampai benar-benar bersih sehingga sisa sabun itu tidak ada. Kalau misalkan sabun tidak ada, terkadang aglonema ini bisa menguning kalau sabunnya ada. Tapi kalau misalkan dibilas dengan bagus, itu saya rasa sangat aman. Nah, oleskan bakterisida dan fungisida pada bekas potongan dan yang bekas busuk. Jadi dioleskan bakterisida dan fungisida. Bakterisida ini saya contohkan merek Grip 20 WP, sama fungisidanya adalah saya contohkan di sini adalah Antrakol. Jadi ini yang tersedia di pasaran. Nah, dari bakterisida tadi sama fungisida ini dioleskan pada batang-batangnya, bahkan mungkin daunnya bisa juga dilapi itu. Nah, sebelum tanam, jadi setelah tadi diolesi, sebelum ditanam itu semprotkan bakterisida dan fungisida pada aglonema yang diobati. Jadi setelah dimasukkan di dalam pot, nah, itu semprotkan bakterisida sama fungisida di
di semua tanamannya yang terinfeksi, yang rusak tadi. Untuk aturan pakainya bisa dilihat di kemasan masing-masing produknya. Itu ada takarannya per 2 liter berapa, per 1 liternya berapa, ada di sini bisa dilihat. Ini medianya juga saya ganti. Nah, untuk yang cara yang kedua, ikuti langkah-langkah pada cara pertama tadi. Yang cara pertama yaitu tadi, kalaupun dia parah, memang terinfeksi yang sangat parah, usahakan untuk dicuci dengan sabun cuci piring. Kalau memang itu parah, kalaupun itu tidak parah, misalkan hanya 1 tahun 2 tahun, itu bisa langsung dioleskan bakterisida maupun fungisida. Jangan lupa juga kalau misalnya habis dicuci itu dibersihkan sampai benar-benar bersih, sehingga sisa sabun itu tidak ada. Kalaupun nanti sisa sabunnya itu ada, itu terkadang aglonema ini bisa menguning. Nah, yaitu cara kedua, gunakan antibiotik yang biasanya digunakan untuk anak-anak. Jadi antibiotik manusia ini bisa digunakan untuk tanaman, karena sifat dari penyakit ini adalah disebabkan oleh bakteri, sehingga ketika ada bakteri diberikan antibiotik akan sangat bagus. Biasanya sih sisa-sisa obat dari anak-anak yang tidak habis. Sebenarnya anjuran dokternya yang biasanya kalau tidak tahu mana yang antibiotik, yang mana yang tidak antibiotik, itu biasanya di aturan obatnya itu ditulisi diminum sampai habis. Jadi ada tulisan diminum sampai habis, itu berarti itu adalah obat antibiotik. Nah, untuk antibiotik ini penggunaannya hanya perlu dioleskan pada bagian yang terpangkas maupun yang busuk. Nah, ini tanpa dibilas, untuk antibiotik tanpa dibilas. Jadi sehingga nanti di tanaman yang busuk itu, yang sisa yang busuk itu tidak lagi mengering, tidak lagi busuk. Penggunaannya bisa memakai cotton bud agar lebih mudah. Nah, ini nanti setelah diolesi pakai antibiotik, agar lebih mudah sebenarnya menggunakan cotton bud. Nah, setelah dilakukan itu, amati perkembangan tanaman yang terinfeksi maupun yang belum terinfeksi. Jadi ketika setelah diobati semuanya, amati setiap harinya itu tanaman ini bertambah busuk, menguning atau tidak, atau daunnya kembali busuk, batangnya kembali busuk. Amati setiap harinya. Setelah ditanam, gunakan B1 agar tanaman cepat beradaptasi. Jadi tanaman ini kalau biar cepat dia beradaptasi, dianjurkan pakai B1. Untuk pencegahannya agar tidak menular ke aglonema yang lain, ikuti langkah-langkah yang akan saya tunjukkan berikut ini. Ini aglonema yang tadi. Yang pertama, semprot aglonema menggunakan yang pertama yaitu sabun cuci piring, yang kedua fungisida, yang ketiga
bakterisida, yang keempat insektisida. Sebenarnya insektisidanya ini tidak wajib, bisa tidak digunakan insektisida, cuman untuk lebih amannya, karena ketika di daerah itu lembab itu biasanya akan muncul kutu atau cabuk. Sekian dari kami, Tanya Flori, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.